Panggung Anies gagal, Heru Budi disambut meriah bak Jokowi, Anies tenggelam. Dalam tulisan sebelumnya, saya sudah menyebut bahwa ada semacam rasa minder dari seorang Anies terhadap penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ya memang, Anies ini punya titel PhD dari universitas di Amerika. Namun dari segi kinerja begitu banyak kritik dari berbagai pihak terhadap Anies. Selama 5 tahun masa jabatannya, kritik itu disertai dengan bukti-bukti yang diberitakan di berbagai media. Artinya, bukan kritik kosong ya. Sementara sosok Heru Budi sudah punya pengalaman banyak di birokrasi. Sudah pernah jadi wali kota, seperti halnya Presiden Jokowi. Karir Heru Budi juga berjalan dengan sukses, ditunjuk jadi pejabat publik, dan tidak pernah dipecat macam Anies. Jadi ada 3 faktor di mana Anies sangat terhempas, dan eksistensi sosok Heru yakni pengalaman, kemampuan, dan tidak pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Saya yakin Anies tidak akan mau diajak berdebat soal kerjaan dengan Heru Budi. Yakin bener. Serupa dengan keanggahan Anies yang saat jadi gubernur untuk membahas banjir dengan Kementerian PUPR, mana bisa kan bawa-bawa sunatullah ketika berdebat dengan orang-orang pinter di PUPR, atau bilang airnya parkir, atau banjir karena banyak air jatuh bersamaan. Sebagai sosok yang sudah mendapat deklarasi capres dari sebuah partai politik, Anies tidak mau kalah dong sama Heru Budi, dan panggung terakhir Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta digelar pada hari terakhir jabatannya. Di sanalah Anies berharap banyak bahwa ada antusiasme massa yang bakal terekam berita kalau bisa 7 juta umat datang ke balai kota untuk melepas Anies, gitu kan? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Memang suasana acara pelepasan Anies itu berlangsung ramai. Banyak massa yang datang dan mengeluh-ngeluhkan Anies. Mungkin ada pula yang meneriaki Anies presiden. Akan tetapi sehari sebelumnya, ada info yang bocor ketahuan bahwa para relawan pendukung Anies lah yang akan datang ke balai kota. Bahkan mereka menyiapkan sampai ribuan orang. Kedatangan ribuan relawan Anies ini sudah diketahui sehari sebelumnya dan kemudian terbukti pada hari H. Ada liputan berita soal keberadaan para relawan Anies di acara pelepasan Anies itu. Padahal pihak yang paling berkepentingan adalah para warga Jakarta. Jadi kalau lebih banyak relawan Anies yang datang ke balai kota ketimbang warga Jakarta, artinya panggung itu gagal menunjukkan bahwa Anies ini adalah gubernur yang dicintai warganya. Sesuai dengan beberapa hasil survei sebelumnya, di mana angka yang tinggi adalah ketidakpuasan atas kinerja Anies. Kegagalan panggung terakhir Anies sebagai seorang gubernur ini semakin dibutuhkan pada hari berikutnya. Yakni hari pertama Heru Budi Hartono datang ke balai kota sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, hari Senin lalu yaitu tanggal 17 Oktober, Heru Budi sampai di balai kota agak siang. Usai menjalani pelantikan oleh Mendagri Tito Karnavian dan sambutan terhadap Heru Budi sangat-sangat meriah, bak seorang Jokowi. Sambutan meriah ini terekam di berbagai foto, media, dan berita media. Puluhan karangan bunga yang menyambut kedatangan Heru Budi di balai kota. Sejumlah pegawai atau ASN Pemprov DKI Jakarta bahkan menyambut Heru dengan spanduk selamat datang. Spanduk itu berisi kata-kata welcome home, selamat datang kembali, pulang ke balai kota DKI, karena Heru Budi memang pernah bertugas di sini ya. Yel-yel sambutan juga terdengar, baik dari ASN maupun dari warga yang hadir. Saya bacakan ya. Diberitakan teriakan-teriakan mereka seperti Bapak pulang, Pak Heru pulang, dan Pak Heru datang, rakyat kecil bahagia. Ditambah dengan berjubelnya warga dan ASN yang meminta foto selfie dengan Heru Budi. Itu panggung besar yang tercipta secara spontan buat Heru Budi, tanpa ada rencana-rencana, tanpa ada undangan, tanpa ada relawan. Mengingatkan kita pada meriahnya warga masyarakat menyambut Presiden Jokowi di berbagai daerah. Ketika boleh berkunjung ke sana, dengan sendirinya kemeriahan ini mengaburkan memori publik bahwa sehari sebelumnya Anies menggelar acara pelepasan di tempat yang sama yang sebenarnya juga ramai, banyak orang yang hadir, disertai dengan yel-yel juga. Namun ketahuan bahwa yang hadir itu termasuk para relawan pendukung Anies nyapres. Beda dong, sementara yang menyambut Heru Budi adalah mereka yang benar-benar berkepentingan di DKI Jakarta, ya pengawal Pemprov DKI dan juga warga masyarakat. Heru Budi juga nggak laku, tidak lagi mau nyapres, justru Heru Budi datang ke balai kota untuk mulai bekerja di sana. Kerja dan kerja. Ini tujuan kehadiran Heru Budi di balai kota. Ketika tujuan itu disambut dengan antusias, dengan meriah, artinya tampak kampanye tanpa janji-janji, tanpa kepentingan politis, dan hari pertamanya bekerja, Heru Budi sudah mendapatkan kepercayaan dari jajarannya maupun dari warga masyarakat bahwa dia ini bakal mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tugas pokoknya dan fungsinya nggak ada keraguan karena Heru Budi merupakan pilihan dari Presiden Jokowi, sementara Anies adalah bekas pecatan dari Presiden Jokowi.
Ini bukan omong kosong atau menata kata ya. Heru Budi memang sudah siap bekerja. Pada hari pertamanya itu, sorenya dia langsung bertemu dengan Menteri PUPR untuk membahas soal banjir di Jakarta. Kepada para awak media, Heru Budi menjelaskan bahwa ada 3 macam banjir di Jakarta, yakni banjir rob, banjir hujan, dan banjir kiriman. Penjelasan Heru juga disertai dengan rencana-rencananya terkait pengerukan seluruhan, pengecekan waduk dan pompa, panjang lebar penjelasan Heru, dan tidak ada satupun yang tidak logis, macam air parkir di banjir karena banyak air jatuh bersamaan. Nggak ada Heru menyebut hal-hal konyol macam Anies itu. Heru Budi juga sudah menyampaikan ke media bahwa dia akan membuka kembali posko pengaduan warga di balai kota. Seperti era gubernur sebelum Anies, ini jadi semacam angin sejuk dan segar bagi para warga Jakarta. Balai kota kembali dibuka buat kepentingan rakyat. Ini bakal bikin Heru Budi makin diterima oleh warga Jakarta. Kedekatan semacam itu sebenarnya sangat relevan ya dengan ambisi Anies yang mau nyapres. Tapi entah kenapa ya, dia malah nggak mau mengambil kesempatan itu dulu. Sekarang Heru Budi yang nggak ada niatan politis, justru namanya bakal makin berkibar di Jakarta. Dan Anies ya makin tenggelam, selalu dari kura-kura.